Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dan menyambut ibadah pertangyangan kita. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 36 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami, dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 463 ayat 1. Epistel pada pertangyangan kita saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kita boleh membacanya bersama-sama. Inilah yang tertulis. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya.
dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 792 ayat 1. Kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman atau menjadi renungan pada pertanyaan kita saat ini yaitu diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Surat Roma pasal 15 ayat 7 hingga ayat ke-13. Kita membacanya bersama-sama. Inilah yang tertulis. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat.
untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, semua orang ingin hidupnya agar diberkati Tuhan. Jikalau ditanyakan apakah Anda ingin diberkati, pasti Anda akan menjawab, ya, saya ingin diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun jikalau ditanyakan, ya, siapa di antara kalian yang ingin menerima berkat? Pasti semuanya akan mengangkat tangan. Nah, tetapi pertanyaannya, dengan apakah Anda diberkati? Atau apa yang menjadi berkat bagi Anda? Karena banyak sekali orang memahami berkat itu secara dangkal, atau bisa dikatakan banyak sekali orang membuat ukuran-ukuran tertentu terhadap berkat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sehingga ketika dia memperoleh berkat, dia menjadi lupa diri dan bahkan menjadi sombong. Nah, yang saya maksudkan di sini, banyak sekali orang, ini sebagai contoh, ya, ketika dia sakit, dia berdoa meminta pemulihan kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan pemulihan, itu dianggap sebagai berkat. Pemulihan yang dia terima itu sebagai berkat. Nah, ada orang yang memohon rezeki kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan rezeki itu kepada dia, sehingga dia memahami bahwa rezeki yang dia terima itu menjadi berkat. Nah, ada juga orang, ya, ketika itu ada peristiwa bom meledak di gereja, nah, tetapi dia tidak kena kepada bom atau dia tidak kena dampak dari ledakan bom itu. Dia menganggap, oh, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati dia. Nah, ada orang juga, ya, di masa-masa pandemi ini, wah, Tuhan menjaga dan memelihara saya, itu dianggap sebagai berkat Tuhan. Nah, tetapi apakah berkat itu diukur dengan hal-hal yang demikian? Jadi jikalau kita tidak sehat, apakah itu karena kita tidak diberkati? Atau kalau kita hari ini kurang memperoleh rezeki gitu, apakah itu menjadi ukuran bagi berkat bagi kita? Nah, menurut pemahaman firman Tuhan dan bahkan keterangan dari Rasul Paulus ini, ternyata berkat itu bukanlah hal-hal yang sifatnya atau bentuknya duniawi. Nah, tetapi apa itu berkat? Dan dengan apakah Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita? Itulah yang mau kita pelajari saat ini. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, secara khusus dari kitab Bilangan pasal yang ke-6, ini mengenai berkat Harun, ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Inilah yang tertulis, saya membacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, apa artinya di sini? Nah, jikalau kita melihat firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan Musa lalu menyampaikannya kepada Harun, ternyata berkat itu ialah nama Allah sendiri. Nah, jadi berkat itu ialah ketika kita memateraikan, meletakkan nama Allah di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Paulus juga mengatakan bahwa kita sebenarnya sudah diberkati. Diberkati dengan apa? Melalui Yesus Kristus. Yesus itulah yang menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa Kristus itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang bagaimana? Kebenaran Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam Kristus maka kita dapat mengenal Allah secara benar. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan bahwa Kristus itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran akan segala janji-janji Allah yang digenapkan di dalam dunia ini. Nah, sehingga kita dapat mengenal Allah, dekat kepada Allah, bahkan memungkinkan kita untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya ketika kita menerima rezeki, ketika kita menerima kesehatan, ketika kita menerima pemulihan atas kesembuhan, ketika kita diberikan pekerjaan yang baik, atau ketika kita diberikan pasangan hidup, nah kita menilai hal-hal yang bersifat duniawi ini sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan mengingatkan kita untuk menatap kepada Tuhan. Saudara-saudara, Paulus juga mengatakan bahwa orang yang diberkati itu identik sekali dengan cara hidup yang berpengharapan, yang bersuka cita dan membawa damai sejahtera. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang telah memateraikan dirinya di dalam atau dengan nama Allah, itu berarti di dalam hidupnya selalu memiliki pengharapan. Itu berarti hidupnya selalu diwarnai dengan sukacita atau kebahagiaan, dan juga selalu mendatangkan damai sejahtera. Nah, mengapa orang yang menerima berkat adalah orang-orang yang memiliki pengharapan? Karena dia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya ini adalah bagian dari pernyataan kuasa Tuhan atau rencana dan rancangan Tuhan yang pasti selalu mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Paulus juga pernah mengatakan juga di dalam surat Roma ini di pasal yang kelima bahwa kesesakan atau kesusahan atau penderitaan itu membawa kita untuk semakin tahan uji, semakin bertekun dan semakin berpengharapan, dan pengharapan itu selalu baik adanya, tidak pernah mengecewakan. Nah, bahkan orang yang diberkati itu selalu bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena dia menyadari bahwa hidupnya dipenuhi dengan kuasa Allah itu sendiri. Dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah merasa kecewa, dan dia merasa bahagia dan mencukupkan hidupnya dengan apapun yang dia peroleh. Nah, dan yang terakhir, ketika orang yang memperoleh berkat itu, orang yang diberkati adalah orang-orang yang di dalam hidupnya memiliki damai sejahtera. Ya, karena Yesus juga pernah mengatakan bahwa orang-orang yang mendatangkan kedamaian itulah yang disebut sebagai anak Allah. Nah, kita adalah orang-orang yang telah menerima berkat. Karena apa? Karena kita sebagai orang percaya telah dimateraikan dengan nama Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimanapun juga di dalam hidup kita ini, kita akan selalu membawa berkat Tuhan itu di dalam segala perjalanan hidup kita. Dan orang akan mengenal dan melihat kita bahwa kita adalah orang yang terberkati. Bukan berarti karena saya kaya, saya mempunyai harta yang banyak, atau karena saya
memiliki segala sesuatu yang bersifat duniawi ini sebagai ukuran dari berkat. Tidak. Kita telah diberkati oleh Allah sendiri dengan namanya. Oleh karena itu, sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, Paulus juga menghimbau kepada jemaat di Roma dan juga kepada setiap orang yang percaya dan kepada kita saat ini untuk hidup saling menerima. Artinya saling membuka diri, saling memaafkan, saling mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman yang bisa kami dengarkan di saat ini, dan itulah yang memberkati kami dan yang akan membawa kami untuk dapat menghadirkan damai sejahtera, sukacita, dan menyatakan pengharapan-pengharapan yang baik yang Engkau sediakan bagi kami. Terlebih lagi di dalam kehidupan kami saat ini, begitu banyak kesesakan, kesusahan, dan pergumulan yang berat, baik bagi masing-masing kami, baik juga bagi gerejamu dan bagi bangsa dan negara ini. Tetapi kami sebagai orang yang telah menerima berkat daripadamu, ajarkan kami dan kuatkan kami untuk selalu menyatakan berkat itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah namamu yang dimuliakan di sana melalui segala perbuatan dan tindakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan rasa syukur melalui pujian kita dari buku ND nomor 463 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah
dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memelihara, dan memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.